Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Ben. Kali ini saya ingin share bagaimana kita menggunakan platform Zoom meeting untuk kepentingan belajar, atau misalkan kita sebagai instruktur atau kita sebagai narasumber atau kita sebagai panitia, kadang kita diminta untuk menjadwalkan. Nah, bagaimana cara menjadwalkan sebuah pertemuan melalui Zoom, dan kemudian bagaimana kita mengcopy link daripada pertemuan yang sudah kita jadwalkan. Langkahnya adalah kita buka Zoom-nya ya, kemudian kita klik di sini ada schedule. Nah, di bagian schedule ini topiknya bisa kalian tulis sesuai dengan rencana pertemuan atau mungkin seminar yang mau diadakan. Misalkan kelas online desain grafis, misalkan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada hari ya. Misalkan kita agendakan hari Sabtu, jamnya misalkan kita buat jam, misalkan nih jam 10. Nah, jam 10 durasinya berapa? Misalkan 2 jam. Nah, kalau jadwal ini kita bikin rutin, bisa kita pilih ini, kita centang recurring meeting. Nah, ini bisa kita centang. Jadi repeat setiap apa itu tanggal tersebut, maka jadwalnya kelas online desain grafis. Tapi kalau hanya sesekali atau mungkin kita ingin menjadwal ulang, cukup kita klik, tidak perlu kita centang. Nah, kemudian apakah memerlukan passcode ya? Misalkan passcode biasanya kalau males ganti ya apa yang tersedia di sini, tapi kalau memang kita pengen ganti untuk menandai, bisa kita isi misalkan desain grafis, desain misalkan. Nah, kemudian di sini ada waiting room. Kalau waiting room kita centang, maka peserta itu tidak bisa masuk. Dia masuk ke ruang tunggu manakala host belum join ya. Kalau host join sekalipun, kalau host belum mengizinkan untuk masuk ruang, maka peserta tidak bisa masuk ruang. Nah, kalau ini centangnya kita buang, maka baik host sudah join maupun belum, maka sewaktu-waktu peserta bisa join. Nah, untuk keamanan memang ini disarankan waiting room. Kemudian di bawahnya ini adalah authenticated user can join sign in to Zoom. Artinya kalau kita centang, maka peserta wajib login di Zoom-nya menggunakan email. Kalau peserta belum pernah sign up atau daftar akunnya di Zoom, maka biasanya dia akan mendaftar dulu dan kemudian baru bisa join ya. Tetapi kalau peserta sudah pernah, biasanya otomatis dia akan mendaftar sesuai dengan email yang dia daftarkan, atau dia akan login sesuai dengan email yang dia daftarkan. Nah, ini mengurangi ya keribetan peserta masuk ke Zoom, maka ini tidak perlu kita centang. Nah, apakah perlu dimasukkan ke kalender? Misalkan kita jadwalkan di kalender Google gitu ya. Nah, terus kemudian ini ada tambahan pengaturan ya. Nah, di sini ada allow participant to join anytime. Jadi sewaktu-waktu peserta bisa join. Ya, mute participant upon entry. Ya, ini kalau kita centang, maka ketika peserta masuk, maka dia otomatis ke mute ya. Automatically record meeting. Nah, ini kalau kita centang, maka ketika host join, maka otomatis akan kerekam. Sebaiknya tidak dilakukan. Nah, kalau sudah ya dirasa sudah pas, sudah cukup, baru kita save atau kita simpan. Nah, di sini langsung diarahkan ke kalender ya, ke kalender. Jadi pada tanggal 20 ya, pada tanggal 20 jam sekian, maka ada meeting, misalkan ada pertemuan yang memang sudah kita rencanakan gitu ya.
Nah, seperti ini kalau memang kita arahkan ke kalender. Nah, kita kembali. Nah, ini bisa kita cek ya. Ceknya di mana? Di atas ini. Di sini ada meeting. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini ada kelas online desain grafis. Nah, kita cek show meeting invitation. Ya, kita buka. Nah, invitasinya seperti ini. Ini kalau kita copy semua, itu jadi banyak ya. Dan pada akhirnya mungkin akan bingung. Nah, ini kita copy bagian-bagian yang memang menunjukkan informasi daripada pertemuan atau Zoom yang akan kita lakukan. Nah, ini cukup di copy ya, sampai sini saja ya. Kemudian kita blok ya sampai sini, kemudian kita copy. Nah, ini bisa kita copy atau kita klik copy invitation. Nah, setelah terkopikan bisa kita pindah ke ruang ke file lain, misalkan kita paste di sini, tombol kanan paste. Nah, baru yang memang tidak dipakai kita hapus ya. Kita hapus yang bagian ini, mulai one tap mobile ini kita hapus, sehingga inilah yang nanti akan kita kirim ke peserta ya. Kita copy, kita kirim ke peserta, apakah dalam bentuk undangan, apakah dalam bentuk flyer, nanti bagian-bagian itu bisa kita kirimkan ke peserta. Jadi begitu cara bagaimana kita menjadwalkan sebuah pertemuan melalui aplikasi Zoom. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.